ternyata saya juga punya keinginan untuk menggambar. Saya cucu pertama perempuan dan saya punya keinginan untuk menggambar. Pernah ada yang pesan yang paling jauh? Jepang. Serius? Selain bikin karikatur ini kan saya lihat aktif juga di make up. Ini Lawan Podcast, datang duduk wara. Welcome to The Lawan Podcast, datang duduk wara. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, subscribe ke channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di The Lawan Podcast. Dan di channel ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya kisah-kisah inspiratif dan akan di-share dan dibagikan sini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, kami akan selalu tayang konsisten di hari Rabu dan hari Sabtu jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang mau merekomendasikan siapa saja untuk isi di channel YouTube, silakan komen di bawah dengan alasannya dan kenapa kami harus mengundang mereka. Oh ya, dan saya promosi sedikit. Buat teman-teman yang mau nikah bisa undang kami, bisa undang saya untuk MC di acara nikahan kalian. Pokoknya tinggal komen sah. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mempercayakan saya MC di acara nikahnya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kalian. Pokoknya sukses terus. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber teman waras saya. Seorang perempuan yang berambut keriting. Ada Emilia. Oke, memperkenalkan diri. Hai, nama saya untuk akun itu untuk sosial media saya dikenal dengan Emily. Itu nama pelindung, tapi di rumah banyak juga teman-teman yang panggil saya dengan sebutan Olan. Olan, panggilan Olan. Biasanya Olan orang panggil. Biasanya Olan, tetapi karena saya mengenalnya dengan Emily. Iya, banyak juga yang mengenal dengan Emily. Saya harus memanggil Emily. Iya, nama pasar. Nama pasar Alok, pasar tingkat. Ada satu hal yang saya yakin teman-teman Facebooknya Emily pasti kenal, karena Emily adalah salah satu orang yang suka karikatur. Okay. Ini orang ketiga yang kami undang karena orang ketiga yang suka make up yang kami undang. Yang pertama itu ada Kak Nina. Hai Kak Nina. Kak Nina, terus ada Santi, Nona Santi yang punya channel YouTube Nona Santi. Itu dia make up Halloween, agak seram. Nah, dan Emily memilih untuk karikatur. Nah, itu saya tertarik. Kok bisa cerita sedikit dulu? Secara sedikit ya, kalau karikatur tuh sebenarnya gambar. Nah, karikatur tuh gambar orang itu di kertas. Kalau dengan di tembok juga sering. Saya mural. Kalau makeup itu makeup karakter. Karakter. Saya pikir makeup karikatur. Tidak. Karikatur itu kan gambar orang yang di itu. Jadi kita mau ngomong karikaturnya dulu atau makeup karakternya dulu? Untuk Emily ini mungkin kita cerita tentang karikatur. Oh ya, karikatur. Kakak mau lihat contohnya? Saya ada bawa. Boleh. Teteh selalu tolong ambil. Keluar saja ini. Ini siapa? Waduh! Woi, gila. Karikatur itu sebenarnya gambar yang dilebay-lebaykan, dilebih-lebihkan, dikurang-kurangkan. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa terharu semua. Kayaknya mungkin saya lupa taruh teh lalat karena waktu itu kemarin. Tidak apa-apa. Jangan. Kemarin tuh saya screen kakak punya muka lewat video yang kakak unggah di Instagram. Jadi saya ambil ekspresi pas lagi senyum, lagi ketawa. Jadi. Saya boleh minta? Iya. Untuk kakak. Waduh, terima kasih banyak. Waduh, luar biasa. Wih, luar biasa, men. Luar biasa. Wih, keren. Kamu belajar dari mana ini? Kamu belajar di mana ini? Tidak. Dengan sendiri. Sumpah keren. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak. Saya harus bikin terus begini nih. Saya pengen terus saja, tidak apa-apa. Karena keren sekali, sumpah. Tidak apa-apa, bisa pengen begini saja. Nah, ini kira-kira kalau teman-teman yang bisa pesan nih bisa nih? Bisa, sudah banyak yang pesan. Banyak yang pesan. Oke nih, kalau teman-teman yang pesan biasanya minta maaf, pesannya berapa lama nih jadinya?
Kalau kakak punya kemarin itu 1 hari. Hah? 1 hari jadi. Satu hari saja. Iya, 1 hari tuh hitung dengan saya pergi lari beli bingkai, cari bingkai dan pasang gitu. Yesus. Ini 1 hari keren bikin semua 1 hari. Iya, kalau memang lagi dikejar deadline atau dikejar waktu. Ada yang minta dadakan. Ada yang minta, besok saya punya teman ulang tahun. Saya mau kasih, bisa kah tolong ini hari kerja. Oke. Dan ini karya yang luar biasa buat teman-teman yang mau nikahan, yang mungkin nonton ini kan banyak sekali yang nikah. Ini kalian bisa pesan untuk jadikan untuk kayak pajangan pada saat di photo booth itu. Iya, bagus. Ini bagus banget. Betul. Ini bagus. Dan kira-kira mungkin kita bisa omongkan budget ini boleh? Boleh. Nah, ini kalau sekitar kira-kira kalau orang pesan di Emily berapa harganya? Kalau yang begitu itu biasanya saya kasih 200.000 sekarang. Itu kalau misalnya mereka mau untuk kado, saya sudah sekalian mau dibungkus sekalian, itu dibungkus dengan cantik, pakai kertas kado, pakai pita. Mereka tinggal terima jadi, tinggal kasih. Oke, dan harganya cuma 200.000 itu cuma Emily karena memang sudah dengan bingkai. Bingkai dan itu karya yang luar biasa dan cuma 200.000 saya yakin. Kalau mereka bilang harga teman dan tawar-tawar sih kayaknya terlalu, itu sudah terlalu. Tapi untuk 1 orang dalam 1 bingkai, kalau ada 2 kepala atau 3 ya kita kasih naik sedikit. Oke, siap. Dan ini luar biasa, bingkainya besar dan fotonya jelas, ini luar biasa. Harus pegang begini terus. Oke. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang sudah pesan di sini mungkin ada yang Emily pernah buat dan spesial menurut ini spesial sekali. Spesial itu kemarin beberapa tahun lalu, 1 tahun lalu itu pernah Pak Geri Gobang. Itu beliau minta 3 gambar, dua gambar itu yang satunya beliau sama Jokowi, yang keduanya beliau istri sama anak. Jadi yang beliau sama Jokowi itu yang Jokowinya pegang sepeda, beliaunya di belakang dibonceng. Jadi di karikatur tuh saya cuma minta mereka punya foto muka yang jelas. Nanti mereka bisa request, kami mau posenya begini, kami mau naik di atas motor antik, kami mau pakai sepeda, atau kami mau pakai baju etnik, baju adat, boleh, bisa sekali. Baju pengantin, boleh. Saya cuma minta mukanya saja, ekspresi muka. Siap. Nah, dan paling jauh ini pernah ada yang pesan yang paling jauh? Jepang. Serius? Sebenarnya itu ke Manado. Teman di Manado itu pesan, orang Manado itu pesan 2 gambar, satunya buat dia, satunya buat maituanya, dia akan kirim ke Jepang. Jadi sekarang gambar itu sudah dari Manado, sudah di Jepang, sudah tahun lalu. Oke, luar biasa. Jepang Pak, dan kita satu di podcast. Terima kasih banyak. Keren. Yeah. Sampai Jepang. Oke. Kalau minta maaf, ada beberapa toko publik di sini yang mungkin pernah digambar. Itu kalau toko publik itu banyak romo, banyak imam. Jadi banyak yang minta untuk hadiah tabisan, hadiah ulang tahun tabisan. Ada satu juga di Kupang, dikirim ke Kupang. Ini kalian komunitas ataukah sendiri sekarang masih single? Saya sendiri. Masih sendiri. Jadi bukan single statusnya, tapi single karikatur masih sendiri. Ya, nah, sendiri. Untuk teman-teman juga mungkin yang suka karikatur mungkin nanti bisa bergabung ya. Iya. Mungkin bisa bikin komunitas. Saya yakin itu keren ya. Yang mengajarkan Emily untuk menyukai karikatur ini siapa? Yang orang artinya yang menjadi patokan Emily, artinya orang yang menjadi penyemangat, orang yang ini harus ikuti dia. Jadi sebenarnya itu dalam seni itu, dalam saya punya jiwa ini ada yang namanya belajar, ada yang namanya bakat. Nah, kalau saya itu lebih ke bakat. Saya pede saya omong bakat karena memang turunan dari keluarga bapak. Itu om saya 2 orang tuh pelukis. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, saya punya bapak kecil tuh namanya Frank Paulo. Orang bisa panggil Pak Sisko, Pak Polri itu, yang penyanyi juga. Itu dia pelukis. Saya masa kecilnya itu mereka masih bujang-bujang. Jadi saya dari kecil mereka sering main sama mereka 2. Jadi saya lihat mereka, ternyata saya juga punya keinginan untuk menggambar. Saya cucu pertama perempuan dan saya punya keinginan untuk menggambar, dan sampai SD sampai SMP pun saya masih ada keinginan untuk menggambar. Bahkan guru jelaskan di depan juga saya menggambar, sampai saya punya ibu guru PKN waktu SD tuh, dia angkat saya punya gambar terus dia bilang, kamu lihat sudah ini kayak macam
Iya. Ini kamu lihat sudah orang sebentar jelaskan dia duduk gambar kayak begitu toh. Jadi ini sebenarnya bakat yang saya kembangkan terus. Jadi untuk mencari saya punya jalur kemana, sama seperti kalau penyanyi mereka sadar saya cocoknya di dangdut atau saya di alirannya pop metal. Saya lebih ke karikatur, kartun juga lebih ke imajinasi, art. Kalau untuk realis itu saya bisa tapi tidak nyaman, tidak mood ya. Sama sekali sama kayak penyanyi dangdut suruh menyanyi rock kan Ya, tidak betul, itu. betul. Untuk menemukan saya punya jati diri di seni karikatur ini cukup lama. Cukup lama. Dan akhir memutus untuk di karikatur ini berapa lama? Berapa kira-kira? 2019 pertengahan. Oke. Nah, jadi sebelum itu saya juga saya gambar terus memang Tapi dari banyak kecil. ya, gambarnya banyak. Gambarnya banyak. Saya coba gambar ini, gambar itu. Saya juga menciptakan karakter-karakter, kayak ciptakan karakter-karakter lebih ke feminim, karakter-karakter perempuan. Terus saya bilang saya ini lebih ke sini, lebih ke kartun, lebih ke anime, terus lebih ke tokoh-tokoh imajinasi lah, kayak anime-anime begitu. Jadi saya memutuskan untuk kayaknya bagus nih orang punya muka saya kartunkan gitu, muka manusia saya kartunkan, saya buat seolah dia jadi boneka. Ya, gitu. karena di Maumere ya, setahu saya ya mungkin banyak, tapi yang akhirnya menghasilkan ya Emily yang menghasilkan. Keren sumpah, kalian harus pesan. Selain bikin karikatur ini kan saya lihat aktif juga di make up. Iya, Nah. make up. Kenapa bisa make up begitu tuh? Saya juga sebenarnya tidak pede untuk make up ke pesta atau saya palingan begini, pakai pelembab, bedak sedikit dengan lipstick itu saja. Tidak berani pakai yang alis saja, saya tidak berani pakai. Tapi kalau untuk make up karakter itu kan kita bisa tabrak sana sini, tabrak warna, mau bikin karakter apapun orang tidak akan bilang menor ngeri gitu, tidak toh. Jadi saya berani untuk make up karakter, ditambah juga memang mungkin karena skill menggambar jadi bisa gambar di muka, bisa gambar apa saja gitu. Itu butuh berapa lama? 2 jam. Nah, bisa 2 jam. Kadang kalau kita mau transisi dari gambar satu ke gambar yang lain pakai video tuh kan butuh 2 jam, 3 jam. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman ini kami tayangkan make up karakternya. Nanti bisa ditayangkan. Oke, teman-teman, itu tadi makeup karakternya. Jadi itu tadi foto makeup karakternya. Jadi misalnya nih ada teman-teman yang mau nikah nih, mau nikahan terus makeup pingin beda nih di nikahannya, terus mereka bilang, tolong makeup kami yang karakter begini, bisa? Bisa. Yang penting mereka mau. Pernah ada. Oh iya pernah. Waktu itu tahun 2017. Itu anak-anak Semandu kelas 3, mereka ikut karnaval, mereka minta didandan jadi zombie. Itu ada 7 orang kalau tidak salah. Itu tetangga saya kan, dia bilang, "Kak Olan bisa tidak dandan kami jadi zombie?" Saya bilang bisa. Itu mereka ikut. Itu sih yang minta pertama kali. Habis itu kesini saya sendiri di muka. Dan sejauh ini orang memberi kesempatan untuk teman-teman yang mungkin mau nikahan terus berbeda. Betul, saya harusnya pikir kita nikah di rumah terlalu biasa-biasa saja yang untuk dandan ya itu saja. Tapi kan ini hal yang baru. Tapi buat orang luar itu mungkin sudah sering banyak yang nikah terus ambil konsepnya makeup karakter. Itu banyak. Nah mungkin saya juga akan coba untuk kalau butuh private makeup karakter. Tapi harus karena memang itu hal maksudnya. Ini kan seumur hidup. Terus kita buat sesuatu yang berbeda tuh saya cobalah tabrak sedikit. Nah, kalau makeup karakter untuk teman-teman pernah ada yang minta, terus ada yang sewa jasa itu? Pernah ada yang minta DM saja toh nanti dan kami. Cuma kemarin kan lagi sibuk skripsi,
Jadi saya bilang nanti kalau saya sudah bebas benar-benar baru saya bisa buka untuk itu, atau saya punya peralatan sudah benar-benar mumpuni untuk itu baru saya bisa buka jasa. Kalau tidak saya sendiri saja dulu begini, kayak isi waktu, isi hobi saja. Kadang tangan tuh gatal, pikiran di kepala nih kayak harus buat ini, jadi harus buat gitu. Nah, Emily ini juga kan suka mural juga. Nah, di belakang kami ini kan salah satu mural juga. Nah, ini ada salah satu tim kami namanya Aldo Fernandes, Akameto. Jadi dia adalah salah satu, dia juga termasuk tim di Kneel On Podcast. Orangnya di belakang layarnya saya. Jadi ini karyanya dia. Jadi tadi sempat Emily lihat masih antri untuk podcast, terus Emily bilang, oh di belakang siapa yang gambar? Terus saya jelaskan ini Aldo Fernandes. Dia salah satu orang yang harus aku bahwa dia seorang seniman yang handal, yang saya harus andalkan di belakang layarnya saya, dan saya ajak dia untuk bergabung dengan timnya saya. Dia yang gambar belakang layar ini, dia yang gambar untuk di luar podcast, dan di ruangan ini dia yang gambar. Aldo Fernandes, penggawan. Dia juga hobi rambut keriting dia tuh. Emily bergabung di komunitas mural Maumere. Sebenarnya kami punya komunitas yang umum untuk seniman, itu Gurang Garit. Sebenarnya namanya sudah berganti beberapa kali, cuma orang-orangnya yang itu saja. Jadi yang sama. Jadi apalah arti sebuah nama toh. Yang penting kebersamaan kita dalam situ, saling dukung gitu. Dan mungkin perempuan Emily sendiri mungkin? Ada banyak, ada beberapa banyak. Cuman mungkin yang di mural ada juga beberapa sih, cuma saya aktif tapi mungkin tidak terlalu. Iya, tidak terlalu ikut serta ya. Mungkin kalau untuk masih merasa bergabung karena orang-orang lama juga. Iya, tidak ada yang kayak pendaftaran harus saya mau daftar masuk ke sini, tidak. Kita terbuka. Siapa saja yang mau gabung kita welcome. Seniman. Berarti sama-sama dengan Kariko mungkin ya? Iya, Kariko sama-sama. Terus apa Bung Trisno Werong, Kakak Trisno, ya kami sama-sama. Lebih sekarang lebih ke foto-foto orang nikah. Ya. Saya cukup kenal baik dengan Kak Trisno. Oke, siap. Itu abang-abang di kantin kompleks. Kak Trisno. Geng-geng di kompleks. Oke, jadi buat teman-teman, saya sudah memakai baju koin untuk Sika. Jadi saya punya komunitas namanya komunitas koin untuk Sika. Jadi ini bukan komunitas, ini gerakan sih. Saya punya komunitas besarnya, tapi ini punya gerakan namanya koin untuk Sika. Saya bersama teman-teman kurang lebih 9 orang. Dan itu tante-tante semua dan om-om semua. Yang paling kecil saya, Dan kami punya gerakan namanya koin untuk Sika. Jadi koin untuk Sika ini kami punya gerakan untuk membedah rumah. Jadi kami bedah rumah. Kami sudah program bedah 2 rumah. Jadi kita bedah dari nol. Rumah. Teman-teman bisa rekomendasikan rumah yang mau kami bedah. Jadi kami punya program untuk di Kabupaten Sika saja saat ini. Mudah-mudahan kedepannya banyak sekali proyek. Dan terima kasih teman-teman yang sudah isi, teman-teman yang sudah memberi 1.000. Jadi ini tabungannya untuk 1.000 per hari. Jadi teman-teman bisa tabung 1.000 per hari di botol ini. Jadi nanti kami bisa jemput setiap awal bulan. Nah ini kado untuk Emily. Jadi kadonya agak berat ya. Kadonya tabung aja, tapi tabungnya setiap hari. Jadi boleh teman-teman tabungnya 2.000, 3.000 atau 1.000 bebas. Jadi koin untuk Sika aja teman-teman. Bukan tabung koin saja, tabung uangnya juga boleh. Kalau misalnya teman-teman lupa boleh teman-teman next time taruh, tidak apa-apa. Kami tidak memaksa. Jadi kita taruh sesukarela mungkin kita. Jadi saya bayangkan kalau seandainya ada sekitar 3.000 atau 4.000 orang atau 5.000 ya, orang yang pegang botol ini dan dikumpulkan, saya yakin kita 1 bulan kita bisa bantu beberapa rumah. Nah, dan ini terima kasih teman-teman yang sudah bantu kami. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya mural itu sendiri kan banyak nih, belakang hasil karya melukis teman-teman Maumere itu banyak. Nah, ada Upadan juga. Iya. Upadan itu salah satu, kita harus akui bahwa beliau juga merupakan pelukis tertua, pelukis orang tua lah, yang masih bertahan dan tetap konsisten di jalurnya, itu Upadan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau Upadan masih buka di atas ya, di PJC, Pusat Jajanan Sindramata lah. Itu masih di atas Upadan, dan teman-teman Gurang Garit ada Om Riko juga yang masih konsisten di
mural. Dan teman-teman yang mungkin untuk mohon maaf yang mungkin saya hanya kenal muka tapi saya tidak bisa sebutkan namanya di sini, mungkin saya belum kenal. Terus ada satu orang yang spesial, saya harus ngomong di spesial karena dia menghadiahkan waktu saya bertunangan dengan pasangan saya. Fred bisa ambil itu dulu. Oke, dia berdiri. Jadi ini adalah hasil karya dari Roy Lose. Iya. Roy Lose mungkin kenal juga ya. Roy Lose. Kalau yang ini lebih ke realistis. Jadi ini adalah karya dari sahabat saya Roy Lose. Ini muka saya dan pasangan saya keren. Mantap Roy Lose. Kalau dia berprofesi sebagai tentara. Jadi dia sekarang di Atambua, dia kirimkan dari Atambua, jauh-jauh dari Atambua. Jadi kalau teman-teman yang mau pesan juga langsung ke IG-nya Roy Lose. Ada 2 IG, ada Roy Lose. Terus bisa ke channel YouTube-nya kalau tidak salah Drawing 10. Pokoknya Drawing 10. Oke, thank you VT, saya kembalikan. Kalau ini yang ini tetap di sini karena ini luar biasa. Oke, Emily, ini banyak sekali teman-teman yang mungkin nonton channel ini terus berpikir bahwa ini perempuan dan lukisan. Ya banyak sekali, buat apa sih? Mungkin merasa bahwa tidak penting lukis itu. Tetapi Emily memilih untuk menggeluti ini kan kebanyakan cowok nih. Kita bisa bukan saya sepele kan perempuan bukan. Tapi kan banyaknya yang cowok nih. Emily sendiri cewek dengan beberapa teman nih. Itu Emily nyaman. Okay. Nyaman sekali. Kita punya banyak teman cowok. Tapi kadang-kadang juga kita diragukan, disepelekan sama bukan sesama seniman. Mereka tahu kita. Cuman dengan orang-orang kayak klien atau orang-orang yang ada satu klien yang saya datang, dia kayak ragu, saya mau mural di tempatnya, dia kayak ragu, dia bilang nanti begini, dia ajar nanti warnanya begini, saya bilang apa yang saya mau buat, apa yang saya sudah konsepkan, sudah ada di saya punya pikiran, nanti jadinya seperti ini, dan itu sudah bagus, kalau saya lihat itu bagus, jadi tidak harus yang nanti begini, ini nanti warnanya begini, masuk tidak, itu saya rasa kayak meragukan sekali. Terus pas saya mulai start 30%, 40% baru mulai langsung diam, duduk nonton saja, tidak ada satu kata pun keluar. Pernah mural paling jauh di mana? Sejauh ini masih di sekitar sini. Kemarin tuh di Pertamina, Bola-Bolon, itu di tempat gym fitness. Oke, saya tahu itu ada tempat-tempat band juga. Biliar band, itu saya yang mural di situ. Oke, saya tahu, saya sudah masuk di situ karena saya kenal baik sama pemimpinnya, ada Pak Erik yang sekarang sudah pindah ke Samarinda. Pak Erik itu orangnya baik sekali, luar biasa. Beliau tuh kayak saya job hampir 6 bulan untuk setiap bulan di mereka acara, luar biasa Pak Erik. Beliau tuh sempat kemarin mau ajak podcast tapi ya karena beliau harus pindah tugas ke Samarinda. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, Pak Erik. Dan di tempatnya dia tuh kemarin tuh saya sempat lihat muralnya. Saya pikir orang-orang di situ atau orang lainnya itu saya. Emily. Tuh kenal di mana? Hanya bisa. Itu sebenarnya om saya juga kerja di situ. Terus mereka minta maunya kami punya muka ada di situ. Mereka punya, karena mereka juga kan tidak selamanya di Maumere. Betul. Banyak yang dari luar kan mas-mas itu. Jadi mereka bilang kami punya muka harus ada di sini. Tapi kami maunya karena mereka di Jawa mungkin sudah familiar dengan karikatur. Tapi kami maunya yang kayak kartun-kartun, kayak punya muka. Langsung saya punya om bilang saya punya ponakan ada. Dia kasih tahu saya pikir pertama coba gambar begini di kertas pakai bingkai, ternyata dia bilang ditembak. Saya bilang oke, saya sering mural tapi belum pernah mural yang karikatur gambar muka orang. Saya coba pertama kali di situ untuk mural karikatur dan ya memang kita harus coba baru kita tahu. Kita tahu kita punya kemampuan seperti apa. Dan saya percaya bahwa kemampuan kamu luar biasa karena saya baru pertama kali bukan berarti bahwa saya lebay bukan, tapi ini keren, bahkan saya harus kalau keren saya harus sampaikan bahwa ini keren. Dan terima kasih banyak ya sudah mau mampir terus hadiahkan kami, luar biasa.
Seharusnya ada beberapa karena ada beberapa. Oke, Emily, biasanya di penghujung podcast kami itu kami bisa mengajak teman-teman kami untuk memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, silakan berikan. Oke, inspirasi. Oh, yang pertama tentang rambut dulu ya. Boleh. Soalnya penting ini Yes. untuk perempuan-perempuan Indonesia Timur. Kita nih perempuan-perempuan Indonesia Timur, jadi jangan malu untuk kulit coklat, hitam. Jangan malu untuk rambut keriting, karena cantik itu yang kamu apa adanya. Kamu Betul. itu yang cantik, bukan harus putih, tidak harus ikut orang lain gitu. Dan sebenarnya tarik rambut itu bukan menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah, karena dia akan kembali lagi. Betul. Suatu saat dia akan, masalah itu akan datang lagi, kamu akan khawatir lagi. Jadi cantik tanpa khawatir. Investasi untuk masa tua juga, karena semakin tua kita punya ubun-ubun semakin lembek, Betul. rambut semakin banyak penyakit. Tidak bisa kita terus-terusan kena obat kimia dan heating panas dari catok dan hair dryer segala macam. Jadi ini investasi juga untuk kesehatan rambut masa tua. Betul. Good. Saya mau sampaikan tadi, sudah saya potong, bahwa karakter kita orang Indonesia Timur tuh banyak orang yang bilang kita tuh hitam. Ternyata Iya. tidak. Setelah kalau orang bilang saya hitam tuh saya marah. Karena apa? Karena saya coklat tua saya. Saya tidak hitam. Teman-teman harus tahu hitam tuh seperti ini. Nah, seperti baju kami ini. Nah, ini hitam. Tapi kalau banyak teman-teman waktu saya kuliah di Jawa, mereka sampaikan bahwa kamu hitam sekali ya. Sorry, teman-teman buta warna ya. Nah, saya ini coklat. Iya. Jadi banyak sekali orang Indonesia Timur yang punya kulit coklat, itu identik kita orang Timur. Iya. Itu sangat cantik. Itu kita. Itu kita. Orang tahu kita Indonesia Timur, orang selalu, oh rambutnya keriting, kulitnya coklat, dari timur ya, oh cantik ya. Tapi kita di sini malah, kau ini hitam sekali, kau rambut keriting jelek sekali. Menertawakan kita punya identitas sendiri. Betul. Oke, mungkin dari teman-teman yang mungkin motivasi untuk teman-teman yang mau belajar untuk menggambar, terus mungkin belum bisa keluar, mungkin karena belum ada penerimaan dari keluarga, menghasilkan apa sih dari sini? Iya. Sebenarnya kita harus berani coba ya. Kita harus belajar terus upgrade skill. Saya sendiri sampai sekarang masih pengen tahu saya bisanya apa lagi selain ini. Saya menjahit, saya coba menanam bunga, saya coba. Iya, karena saya lihat skill dari saya, mama saya bisa ini, bapak saya bisa ini, keluarga saya lain bisa ini. Mungkin saya juga bisa, tapi saya harus coba. Saya coba bagaimana sampai di titik yang saya benar-benar bilang, oh saya tidak bisa. Baru saya berhenti. Kayak belajar musik. Saya yang tidak bisa belajar musik. Saya coba bagaimanapun tidak bisa. Nyanyi, suka nyanyi. Oke, suka nyanyi. Bisa. Sebenarnya Bisa. saya melihat dari cara ngobrolnya, dari suaranya kayaknya. Saya ada ikut paduan suara, kelompok kor ada. Kami punya kelompok. Boleh tahu kelompok suaranya? Namanya sekarang Totus Tuus. Itu berangkat dari OMK. Sudah banyak yang menikah, yang sudah dewasa, jadi keluar, kita harus kumpul terus, jadi bikinlah kelompok kor sendiri. Namanya Totus Tuus Choir. Oke, siap. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang mau nikah langsung saja kontak. Iya, bisa. Nah, Emilia Panggawan sudah mau mampir Panggawan juga buat karikatur kerennya ini, dan buat teman-teman saya harap setelah podcast ini kalian harus pesan. Sumpah keren sekali ini. Keren sekali, harganya sangat terjangkau, hanya 200.000 saja. Kalian sudah dapat sekeren ini. Dan Emily Panggawan, Tuhan Yesus memberkati Emily selalu. Iya, kakak juga. Oke.